Shalom saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, salah satu penggalan perumpamaan Tuhan Yesus akan jadi dasar perenungan kita pagi ini, diambil dari Matius 18 ayat yang ke-27, dikatakan demikian. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, renungan pagi ini saya beri judul belas kasih kepada sesama. Perumpamaan itu menunjukkan kalau hamba yang berhutang pada tuannya sebetulnya tidak akan sanggup melunasi hutangnya. Dari ayat 24 kita tahu bahwa jumlah hutang hamba itu adalah 10.000 talenta. Nah, kalau pada waktu itu satu talenta adalah sebanyak 6.000 dinar, lalu satu dinar itu serupa dengan atau setara dengan upah kerja harian, satu orang dibayar satu dinar per hari. Jadi kalau orang itu berhutang sampai 10.000 talenta, saudara, berarti dia berhutang sampai 60 juta dinar. Berarti dia berhutang 60 juta hari kerja. Itu bayarnya bagaimana ya? Kita beli saham, beli tanah, baru harganya melambung tinggi di suatu saat dan baru bisa terbayar. Mungkin begitu caranya. Karena tidak mungkin mengganti 60 juta hari kerja, ya tidak mungkin. Maka di ayat 25 dikatakan bahwa hamba itu tidak mampu melunasi hutangnya, ya, sehingga tuannya memilih menghapuskan hutangnya, karena dikatakan bahwa dia tergerak oleh belas kasihan. Tetapi pokok perumpamaan bukan terpaku pada besar hutangnya, melainkan pada belas kasihan raja kepada hambanya. Dan Tuhan itu ingin hambanya memberikan belas kasihan juga kepada sesamanya. Arahan mengampuni sesama manusia ini sejalan dengan atau senada dengan arahan Tuhan Yesus dalam berdoa, ya, seperti di Matius 6 dikatakan bahwa ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ampuni kami karena kami sudah berupaya melakukan pengampunan. Nah, itu sebabnya inti dari perumpamaan ini, ayat 35 menjelaskan bahwa hutang atau dosa kita akan dimaafkan kalau kita mau mengampuni sesama manusia yang berdosa atau bersalah kepada kita. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita tidak mau mengampuni seperti yang dilakukan hamba itu dengan memasukkan temannya ke penjara, Allah juga akan menuntut kita sampai ke liang kubur. Saudara, memberi belas kasihan kepada sesama manusia memang selalu menjadi arahan Allah. Kita diberi kesempatan mengasihi orang lain, lalu diperkenan juga bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagian kita, saudara-saudara, adalah mengikuti perintah firman Tuhan. Dan kita tidak bisa menerapkan standar yang sama kepada orang lain. Ya, orang lain harus jujur gitu, karena kita jujur. Tapi kita bisa mengimani bahwa setiap jengkal kesabaran kita bisa dipakai Tuhan untuk melatih diri menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga, saudara, ukuran keberhasilan kita mengampuni bukan berdasarkan respon manusia, orang itu jadi ikut mengampuni kita, atau jadi mengampuni orang lain. Melainkan, saudara, respon yang benar adalah curahan kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mohon ampun kalau kami sering menggunakan cara pandang yang sama kepada orang-orang lain, tetapi kami melupakan bahwa Allah tidak ingin seperti itu. Allah ingin kami berbuat sesuai dengan pimpinan Allah saja. Terima kasih Bapa, kuatkan kami Roh Kudus supaya kami bisa mengerti apa yang jadi keinginan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Mari terus mengampuni sesama kita, saudara. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ku korbankan segalanya, serahkan
Kudus.